Jarvis, you there? At your service, sir. Engage heads-up display. Check. Report all preferences from home interface. Will do, sir. All right, what do you say? I have indeed been uploaded, sir. We're online and ready. We start the virtual walk-around? Importing preferences and calibrating virtual environment. Do a check on control surfaces. As you wish. Yeah, tell you what, do a weather and ATC check, start listening in on ground control. Sir, there are still terabytes of calculations needed before an actual flight is achieved. Jarvis, sometimes you gotta run before you can walk. Nah, teman-teman ada yang pernah nonton film tadi gak? Dan kalau udah, di scene itu, menurut kalian teknologi apa sih yang digunakan? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, teknologi yang tadi digunakan pada film tersebut adalah augmented reality. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang augmented reality dan smart interaction. Namun, sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Elvin Marco, dan teman-teman saya, Muhammad Alfi, Fafian Igneusa, dan Agam Duyana. Oke, sebelum kita mengenal augmented reality lebih jauh, ayo kita menonton video apa itu augmented reality dan bagaimana augmented reality bekerja. What is augmented reality, and how does it work? Augmented reality is a technology that allows digitally generated 3D objects to be overlaid in real-world scenarios. The virtual object shows up on the screen in the real environment together with the AR device's camera input. This way, the users can interact with both the physical world and the virtual object, enriching the experience with data. While still developing, it is estimated that worldwide spending on AR technologies will reach $45.1 billion by 2022. Augmented reality and virtual reality are often grouped together, but they don't work the same way and serve different purposes. While the augmented reality user still sees the physical world, virtual reality completely immerses the user into a virtual, computer-generated scenario. When a user puts on a VR headset, the screen eliminates any interaction with the real-life environment. However, it often does simulate a real experience by employing visual or auditory stimulation. To experience virtual reality, you need special equipment such as computers, headsets, or gloves. Oke, berdasarkan video tersebut, kita dapat menyimpulkan kalau augmented reality adalah sebuah teknologi yang memungkinkan penggabungan antara objek virtual dengan lingkungan dunia nyata sehingga keduanya dapat dilihat secara bersamaan oleh pengguna. Namun, augmented reality ini nantinya hanya akan ditampilkan dalam bentuk overlay. Nah, konsep utama dari augmented reality adalah memperkaya realitas yang ada dengan informasi digital tanpa menggantikan dunia nyata itu sepenuhnya. Nah, itu kenapa tadi saya sempat bilang bahwa objek augmented reality itu akan ditampilkan dalam bentuk overlay di device yang digunakan oleh user. Lalu, augmented reality memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama itu menggabungkan objek nyata dan virtual. Yang kedua, memungkinkan interaksi secara real-time dengan pengguna. Dan yang ketiga, menampilkan objek dalam lingkungan 3 dimensi. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana augmented reality bekerja. Nah, augmented reality bekerja melalui 3 tahap utama. Yang pertama adalah sense. Nah, tahap sense ini adalah tahap di mana sistem augmented reality itu mendapatkan input dari device-device yang ada. Contohnya adalah smartphone dan tablets, lalu ada smart glasses, lalu ada head-mounted devices, dan contact lens. Nah, contact lens ini sendiri masih merupakan sebuah teknologi yang dikembangkan dan belum ada untuk saat ini. Tahap selanjutnya yaitu proses. Di tahap ini, data yang tadinya sudah dikumpulkan akan diproses untuk ditentukan letak dan bentuknya yang nantinya akan ditampilkan kepada user. Nah, yang terakhir itu tahap ketiga atau display. Nah, pada tahap ini nantinya
overlay itu akan ditampilkan kepada user. Namun, augmented reality sendiri memiliki beberapa concern. Augmented reality membutuhkan proses pengolahan data secara real-time agar objek virtual dapat ditampilkan secara akurat pada lingkungan nyata. Namun, penggunaan augmented reality masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan perangkat keras, kebutuhan komputasi yang tinggi, serta isu privasi akibat penggunaan kamera dan sensor secara terus-menerus. Saat ini, perkembangan augmented reality di dunia berkembang dengan sangat pesat. Nilai pasar augmented reality secara global mencapai sekitar 62,75 miliar dolar pada tahun 2023 dan diproyeksikan akan meningkat hingga sekitar 411,4 miliar dolar pada tahun 2030 dengan tingkat pertumbuhan atau CAGR (Compound Annual Growth Rate) di angka sekitar 39,8%. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, China, Jepang, dan Korea Selatan menjadi pusat inovasi augmented reality karena mereka memiliki investasi riset dan pengembangan teknologi yang sangat besar. Bahkan, Amerika Utara saat ini memimpin pangsa pasar global augmented reality. Pemanfaatan augmented reality juga bertumbuh semakin luas, tidak hanya pada bidang hiburan, tetapi juga pendidikan, pemasaran digital, kesehatan, dan industri kreatif. Pertumbuhan penggunaan internet dan smartphone di Indonesia juga mendukung perkembangan teknologi ini. Pada tahun 2024, jumlah pengguna internet Indonesia mencapai sekitar 221,5 juta orang atau sekitar 79,5% dari total populasi masyarakat Indonesia. Walaupun berkembang dengan pesat, augmented reality sendiri masih memiliki beberapa challenges dan limitation, seperti keterbatasan hardware, biaya pengembangan yang tinggi, rendahnya tingkat adopsi perangkat tertentu, serta masalah privasi dan keamanan data. Nah, kita akan membahas terkait dengan sejarah dari VR. Jadi, pertama itu adalah dimulai dari gagasan utama ya. Jadi pada 1995, Ivan Sutherland itu membuat sebuah perangkat komputer di mana waktu itu dia berpendapat bahwa komputer itu bukan hanya inovasi yang koreksi dan tapi juga visualisasi dari beberapa bentuk berbagai bentuk, dan dari situ muncul setelah ini mulai proyek-proyek lain di mana pada waktu itu dia membuat proyek solar dan di mana ini ada gambarnya di bagian bawah dan juga kiri. Jadi solar dan ini sebenarnya perangkat layar pertama ya, dan juga perangkat dengan head mounted display pertama dalam sejarah. Jadi waktu itu setelah nggak membuat itu, dan untuk mekanismenya itu pakai kacamata, dan dari kacamata itu bakal menghasilkan sebuah visual, karena visualnya ini bentuk kotak yang akan muncul di dunia nyata, di mana kotak ini itu akan bisa nge-track sesuai dengan perspektif pengguna gitu. Jadi tahun 68 ini dia ada eye tracker motion, dia ber-AR. Kemudian selanjutnya adalah di bagian video base, di mana tahun 2000 pada tahun itu ada Grabber ini membuat juga sebuah perangkat di mana kita bisa memindahkan diri kita ke dalam komputer dan berinteraksi dengan elemen visual yang ada di luar. Ini dibuat dengan ini untuk seni ya. Jadi waktu itu memang muncul sebuah gagasan juga bahwa kita itu bisa berinteraksi gitu secara real time dengan elemen visual, dan tanpa agar input ya seperti mouse, keyboard segala macam. Ini lebih membuka gagasan dulu bahwa ya kita bisa berinteraksi secara langsung dengan elemen visual.
Kemudian pada 92 itu mulai eh, digunakan untuk scope yang lebih luas, di mana untuk Caudal yang bekerja di Boeing itu menciptakan sebuah perangkat ya untuk membantu proses manufaktur pesawat. Di mana perangkatnya ini itu bentuknya kayak meja, hanya diletakkan di meja, dan dengan bantuan dari produk ini itu para teknisi yang mengerjakan proses manufaktur itu bisa dimudahkan dengan AR yang memunculkan sebuah overlay panduan. Jadi mereka juga harus balik baru baca panduan segala macam gini ketika mereka ngerjain salah satu tesnya, mereka bakal dikasih tahu terkait dengan panduannya, oh begini. Dan kita kalau pernah di tahun ini AR sendiri udah mulai di dunia industri ya. Kemudian lanjutannya langsung di 97 di mana Azma itu mendefinisikan AR. Jadi kebetulan di sebenarnya ini sebenarnya AR itu benar-benar dijelasin, diperjelas apa itu sebenarnya dan secara skop itu gimana AR. Jadi lewat survei dari Azma pada 90 AR itu ada 3 elemen. Yang pertama adalah menggabungkan yang nyata dan virtual, kemudian satu secara real time, dan berada dalam ruang 3D. Kemudian selanjutnya di tahun 1999 baru ada AR Toolkit, di mana AR Toolkit ini itu adalah sebuah tools kalau misalnya kita berbicara tentang tools di sini mungkin ini lebih mirip kayak framework atau library yang untuk membangun website gitu yang memudahkan developer. Nah, jadi sama seperti itu, AR Toolkit ini sebuah alat bantu untuk developer atau orang untuk lebih bereksplorasi terkait dengan AR. Karena memang sebelum itu AR masih bersifat kayak tertutup gitu, kalau eksperimentasi yang lain. Nah, kalau AR Toolkit ini itu sifatnya open source, jadi semua orang bisa akses gitu. Jadi dengan adanya ini perkembangan AR di 1999 memasuki era 2000 itu bakal lebih masif karena memang secara tadi sudah didefinisikan, jadi udah tahu oh ini AR dan toolnya udah ada, jadi oh ini pengembangan bisa gini segala macam. Jadi kalau misalnya rekap dulu sebelum tahun 2000 ya, sebenarnya secara sejarah AR itu berawal dari sebuah gagasan, kemudian ada yang pengembangannya dari beberapa kontributor sejarah seperti Ivan Sutherland yang ngebuat Saturday Novels. Kemudian ada muncul gagasan baru juga terkait dengan interaktivitas oleh Kroeger, dan barulah AR benar-benar digunakan di real life di dunia industri, sektor industri oleh Caudal. Kemudian baru sementara itu AR didefinisikan dan memasuki 1999 AR bakal semakin masif secara lama. Oke, kita langsung masuk aja ke era 2000. Kita masuk ke era 2000, di mana era 2000 ini era yang masif ya terkait dengan AR. Jadi tahun 2000 tentunya AR mulai dieksplorasi dengan adanya AR Toolkit seperti sebelumnya kita bahas. Kemudian setelah itu belum lagi terkait dengan media dari AR itu juga ikut berkembang ya. Maksud saya di sini jika kita melihat throwback lagi di tahun 2007 atau 8 sampai 2010 itu udah mulai masif teknologi seperti handphone, smartphone ya,
kemudian kamera digital segala macam itu juga mulai masif ya. Jadi tentunya ini mendorong mendorong AR untuk terus ikut berkembang ya dengan media. Kemudian bagian pada 2015 sekitar 2014 sampai 15 itu ada muncul lens-lens yang seperti HoloLens, Google Lens segala macam. Jadi itu adalah sebuah AR yang masuk ke kategori dimana memang fungsinya itu awalnya di sektor industri juga ya, karena waktu di era ini, bukan di era ini, di tahun-tahun itu memang masih belum diterima masyarakat sebenarnya secara AR. Masyarakat masih belum benar-benar paham dan tahu gitu ya terkait dengan AR. Jadi itu mendapat penolakan ya dari masyarakat, dan juga kalau misalnya kita tahu dulu itu ada desas-desus kalau misalnya emang harga HoloLens lensnya itu mahal. Jadi memang itu cukup ya beberapa tantangan lah ya untuk AR. Kemudian barulah di tahun 2016 itu ada game yang mendunia Pokemon Go, di mana Pokemon Go ini secara nggak langsung tuh mengenali nih ke orang-orang awam kayak oh jadi AR ini adalah sebuah teknologi yang menghadirkan elemen fiktif ke dunia nyata. Dan kita tahu kalau misalnya Pokemon itu ya kita jalan-jalan dan kita nemu Pokemon yang muncul di HP terus kita tangkap, dan itu cukup interaktif ya, bukan cuma sangat interaktif karena memang akibatnya banyak orang yang menggunakan dari Pokemon Go dan sangat viral di Indonesia saat ini. Setelah diterima masyarakat ini sebenarnya banyak game-game lain kayak misalnya coki-coki gitu dengan Bobo Boy. Itu saya dulu soalnya pernah ikut juga beli gitu. Dan then baru di 2017 itu ada muncul sebuah tools juga, jadi kayak AR Toolkit, tapi ini versi lebih canggih, dan ini dibuat oleh Google dan juga Apple. Apple ngebuat AR Kit dan Google ngebuat AR, dimana memang secara harfiah ya mereka berdua ini diciptakan untuk memudahkan developer, dan emang udah menyediakan lebih canggih daripada AR Toolkit seperti trackernya, kemudian penempatan objek fiktifnya ya di dunia 3D gitu ya, shadow segala macam itu udah lebih wow lagi. Dan belum lagi ini kan bakal memang udah ada versi yang lebih tingkat-tingkatnya, jadi yang lebih canggih. Dan akhirnya sekarang itu AR juga masih dalam pengembangan sebenarnya. Jadi sebenarnya AR, VR, dan AI ini termasuk teknologi yang akan terus berkembang untuk sekarang. Dimana kalau misalnya untuk sekarang AR itu akan digabungkan dengan AI atau mungkin smart glasses ya, dibuat smart glasses. Seperti yang kita tahu sekarang tuh namanya kalau nggak salah Ray-Ban Meta glasses, dimana itu kacamata ya, dan termasuk perangkat wearable, dan dari bentuknya itu kayak kacamata biasa, jadi mudah ya dan praktis, dan tentunya ini bakal terus dikembangkan ya teknologi yang lebih canggih dan juga gitu agar diterima masyarakat itu sehari-hari. Dan juga bagian spesial computing sebenarnya computing ini sebenarnya ya gimana sih objek fiktif ini di dunia 3D gitu. Ya jadi mungkin itu aja ya terkait dengan sejarah dari pengembangan, mungkin ya bisa jadi toler apa ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke study case. Di sini kita akan membahas study case
Pokemon Go, jelas Pokemon Go itu udah game mobile yang udah terkenal banget dari tahun 2016, awal launching aja udah booming ya. Di sini sampai sekarang mungkin beberapa orang masih main dan ya udah mereka cuma main-main biasa lah kan. Tapi tahun 2020 itu Pokemon Go itu sebenarnya punya fitur atau mekanisme baru di game mereka. Jadi di salah satu gameplaynya tuh mereka ngasih misi atau quest ke player mereka sendiri. Nggak disuruh nangkap Pokemon atau apa, kan fitur. Jadi dia tuh kayak ngasih misi buat nyuruh pemain nge-scan landmark atau misalnya di perkotaan gitu kan, oh ada patung disuruh foto, ada mungkin taman, oh ini taman disuruh foto-foto. Ya udah pemainnya ya udah lakuin aja kan, mereka pengen quest mereka selesai dapat poin atau gimana gitu kan. Jadi semua tuh masuk mekanisme game. Dan dari situ, dari foto-foto semua player, sekitar 100 juta player Pokemon Go itu terkumpul 30 miliar foto-foto urban, dan semua foto ini tuh punya tag lokasi yang presisi banget. Nah, Niantic selaku developernya Pokemon Go itu kemudian memanfaatin foto-foto yang udah dikumpulin sama player mereka untuk membangun apa yang mereka sebut Visual Positioning System atau VPS. Nah, VPS itu apa sih? Pada dasarnya tuh kayak peta visual kota. Mungkin dari namanya peta kan mungkin kita udah kira GPS ya, GPS atau apa. Apa sih yang buat beda? Nah, dari namanya yang Visual Positioning System itu, dia itu bukan kayak cuman koordinat kayak GPS, yang dimana tuh pakai satelit, terus ada dia pinpoint dari berbagai satelit, tapi VPS itu bisa mengenali gedung atau lingkungan. Semua itu beneran. Itu kayak, kan berarti dari foto itu berarti dia itu langsung kenal. Jadi kayak cara mata kita kerja, kita tuh tahu ini di sini. Kalau ada gedung Vilcom berarti kita agak dekat dan gimana kan. Jadi akurasinya tuh bisa sampai beberapa sentimeter. Kalau GPS biasanya tuh beberapa meter, 3 atau 5 meter lah. Jadi itu bagus lah kalau untuk apa GPS yang biasa tuh kalau untuk mobil atau apa ya oke aja, mereka cuma beberapa meter. Tapi kalau untuk robotnya Coco Robotics ini, nah ini tuh kan kecil banget. Jadi kalau misal dia di trotoar untuk ngedeliver suatu produk atau makanan gitu, ya kan bisa kacau lah. Makanya VPS ini teknologi yang bagus banget buat membantu robot-robot kayak kecil ini persis tahu mana sih yang trotoar, mana orang, mana obstacle gitu. Nah, tadi udah saya sebut Coco Robotics itu perusahaan startup yang kerjasama sama developer Pokemon Go, Niantic, dan mereka tuh udah ngoperasiin sekitar 1.000 robot pengiriman makanan. Jadi mereka tuh food delivery kayak GoFood lah. Udah di LA, Chicago, Miami dan kota-kota lain. Robot-robot ini tuh di trotoar nganterin pizza, belanjaannya orang-orang. Jadi mereka tuh pakai peta visual yang udah dikumpulin sama Niantic tadi. Untuk mereka lah. Dan yang menarik itu yang jelas player-player Pokemon Go sendiri itu mereka nggak tahu karena mereka cuma ngira itu misi biasa, tapi datanya itu udah mereka tuh kayak ngedonasiin foto untuk developer Pokemon Go yang akhirnya dimanfaatkan oleh Coco Robotics dari kerja sama itu. Oke, lanjut ke study case kedua itu ada IKEA Place. Jadi IKEA Place itu aplikasi AR yang udah dirilis sama IKEA dari tahun 2017. Konsepnya simple. Kita tinggal buka app, kayak drag and drop furniture yang dari IKEA, terus langsung ada dari HP kita. Jadi kita bisa langsung melihat furniture mereka kira-kira gimana di ruangan kita. Ya, dalam skala yang sebenarnya juga. Teknologinya kerja kayak kurang lebih ya, dia mendeteksi permukaan ruangan secara otomatis, kemudian gunakan computer vision, terus merender objek 3D di atasnya secara real time.
nggak butuh hardware khusus, tinggal pakai smartphone-nya customer aja. Dampaknya gede, ada dua sisi juga. Sisi konsumen, itu keputusan mereka mau beli phone itu jauh lebih yakin kan. Aduh, ini keren nih, aku drag and drop, terus langsung kelihatan, oh ini cocok sih sama kamarnya, cocok, bagus. Jadi mereka bisa lebih yakin. Dan juga dari sisi bisnis, IKEA itu bisa menurunkan tingkat retur produk, karena biasa tingkat retur produk itu ya karena nggak cocok kan, karena mungkin salah kira atau apa. Dengan aplikasi tadi, dua dampak ini bisa tercapai. Bahkan dari penelitian Scopus tahun 2025 itu menunjukkan bahwa AR di e-commerce itu bisa secara signifikan ningkatin niat beli melalui peningkatan kepercayaan dan visual yang lebih imersif. Selanjutnya kita akan membahas analisis dampak dimulai dari aspek etika. Yang pertama untuk privasi data pengguna. Di sini Pokemon Go dan aplikasi IKEA Palace mengumpulkan data lokasi, aktivitas, serta visual pengguna melalui GPS dan kamera smartphone. Data tersebut bersifat sensitif karena dapat menunjukkan pola aktivitas pengguna maupun kondisi interior rumah pengguna. Lalu yang selanjutnya keselamatan sosial, di mana Pokemon Go mendorong eksplorasi di lingkungan nyata, namun juga memiliki resiko, yaitu ketika distraksi saat berjalan atau berkendara. Contohnya dalam berita, seorang kakek di Taiwan bermain Pokemon Go di ring sepeda dengan membawa 64 smartphone. Di sini sangat membahayakan dirinya sendiri dan keselamatan umum. Lalu juga dapat memasuki area berbahaya atau tempat terlarang, seperti rumah orang lain, tempat beribadah, atau tempat budaya yang lain. Selanjutnya yaitu manipulasi konsumen, di mana IKEA Palace menghadirkan visualisasi furnitur secara realistis dan imersif. Hal itu dapat meningkatkan niat beli dan mempengaruhi persepsi konsumen. Nah, resikonya dapat muncul jika visualisasi tidak sesuai dengan produk aslinya, maka konsumen akan merasa dirugikan. Dan selanjutnya kesenjangan akses teknologi, di mana AR ini membutuhkan smartphone dan internet yang memadai. Apabila smartphone-nya tidak memadai, maka tidak dapat digunakan. Sehingga tidak semua masyarakat dapat mengakses teknologi AR secara optimal. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke aspek keamanan. Yang pertama yaitu keamanan data, di mana Pokemon Go dan IKEA Palace menyimpan data sensitif seperti lokasi rumah pengguna dan hasil pemindaian interior rumah. Jika terjadi kebocoran data atau peretasan sistem, informasi tersebut dapat disalahgunakan dan dapat membahayakan privasi pengguna. Yang kedua adalah keamanan fisik, di mana Pokemon Go dapat meningkatkan resiko kecelakaan karena pengguna terlalu fokus dalam layar smartphone-nya saat berjalan ataupun berkendara. Selain itu, lokasi permainan tertentu juga berpotensi dapat dimanfaatkan untuk tindakan kriminal seperti lokasi-lokasi yang berbahaya atau lokasi yang sepi. Lalu, risiko cybersecurity, di mana popularitas aplikasi AR dapat meningkatkan risiko malware, phishing, dan aplikasi palsu. Pengguna sering memberikan akses kamera atau penyimpanan data tanpa memahami risiko keselamatan digital yang dapat terjadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek keberlanjutan. Yang pertama, keberlanjutan teknologi, di mana teknologi AR ini memiliki potensi berkembang dalam jangka panjang karena mendukung integrasi dengan AI, robotika, dan e-commerce. Pokemon Go dan IKEA Palace menunjukkan bahwa AR dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga kebutuhan bisnis dan teknologi modern. Lalu kedua, dampak lingkungan. AR membutuhkan konsumsi energi yang tinggi karena pemanfaatan GPS, kamera, internet, dan pemrosesan grafis secara aktif. Selain itu, peningkatan kebutuhan perangkat modern juga dapat meningkatkan limbah elektronik atau e-waste. Lalu selanjutnya adalah sustainability sosial, di mana teknologi AR mampu meningkatkan interaksi sosial dan pengalaman pengguna secara lebih interaktif. Namun penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan digital serta memperbesar kesenjangan akses teknologi di masyarakat. Lalu sustainability ekonomi, di mana penerapan AR membantu IKEA mengurangi tingkat retur produk dan meningkatkan efisiensi logistik.
Sementara itu, sistem VPS Pokemon Go mendukung navigasi robot pengiriman yang lebih efisien di lingkungan perkotaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas rekomendasi-rekomendasi bagi pengguna dan pengembang aplikasi AR agar kita dapat tetap menggunakan aplikasi AR dengan aman dan nyaman. Yang pertama, untuk etika, pengguna perlu tahu data apa saja yang dikumpulkan oleh aplikasi AR, seperti data kamera, lokasi, atau hasil pemindaian ruangan, serta untuk apa data tersebut digunakan. Nah, untuk keamanan, data AR juga harus dibatasi sesuai kebutuhan dan dilindungi agar tidak disalahgunakan, terutama data pribadi, data lokasi, dan aktivitas pengguna. Nah, untuk keberlanjutan, bagi developer, aplikasi AR sebaiknya tetap ringan, hemat energi, dan dapat digunakan di perangkat yang umum dimiliki oleh pengguna, sehingga pengguna yang ingin menggunakan AR tidak perlu berganti device untuk tetap menggunakan AR tersebut. Nah, selanjutnya adalah hal yang sangat penting untuk pengguna dan pengembang teknologi AR, yaitu mitigasi dari resiko-resiko yang mungkin dapat terjadi ketika menggunakan teknologi AR. Untuk mitigasi yang pertama yaitu jangka pendek, mulai dari memberi izin akses yang jelas, lalu kebijakan privasi yang mudah dipahami, dan pembatasan akses kamera atau lokasi aplikasi ketika tidak digunakan. Lalu untuk jangka menengah yaitu perkuat sistem dengan enkripsi, lalu audit keamanan secara berkala, lalu validasi konten AR, serta edukasi pengguna tentang keamanan yang perlu dipatuhi dalam menggunakan teknologi AR. Lalu untuk jangka panjang yaitu bangun tata kelola data spasial, lalu bangun standar etika dan optimasi teknologi agar AR tetap aman dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.